Ustaz, Selasa, Masya Allah. Jadi mereka menonton ini ya, yang kita kirim selesai acara ini, tolong diedit yang nggak bagus-bagus, jangan dikirim gitu ya. Teman-teman sekalian, hari ini Ustadz ingin menyampaikan tema khusus bagi kita sebagai pria, yaitu lelah menjadi seorang ayah. Lelahkah menjadi seorang ayah? Saya tanya sama antum, lebih capek mana? Urus bini apa urus anak-anak sebenarnya? Jujur, jujur. Urus mana? Bini, Masya Allah. Yang normal itu urus anak capek. Kalau urus bini capek, berarti ada masalah ente dengan bini. Banyak, Masya Allah. Iya ya, benar juga. Jujur Ustaz. Lelah itu bagian dari fitrah manusia. Dalam Quran kita mendengar ayat laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu kami ciptakan memikul beban, capek. Umar bin Khattab pernah ditanya ketika dia menjadi khalifah, "Ya Umar, apakah engkau letih sebagai seorang Amirul Mukminin?" Kata Umar, "Iya, jujur." Tapi coba antum dengarkan baik-baik kata Umar berikutnya. Apa kata Umar? "Jika engkau letih dalam kebaikan, letihmu itu akan hilang, tapi kebaikanmu akan selalu kekal. Sebaliknya, jika engkau bersenang-senang dengan dosa, kesenanganmu pun akan hilang, tapi dosamu akan kekal." Masya Allah. Tak apa kita lelah, tak apa kita capek. Lihat aja, duduk aja bersandar. Masya Allah. Tak apa-apa. Bersandar, kaki selonjoran, udah tinggal dikit-dikit lah antum ini, Masya Allah. Ini belum Ramadan ini, Masya Allah. Ya, teman-teman sekalian, Ustadz, supaya kita nggak lelah menjadi seorang ayah, apa yang membuat kita tak menjadi seorang ayah? 4 hal, antum catat baik-baik, antum ingat, mudah-mudahan sampai ke teman-teman kita yang di Toli-Toli, ya, Kang Ujang dan kawan-kawan di sana, mudah-mudahan mereka tidak akan pernah lelah walaupun terpisah dengan anak-anak mereka. Yang pertama, kenapa seorang ayah tak akan lelah mengurus anak-anaknya? Karena dia pertama, dia punya spirit tanggung jawab, al-mas'uliyah. Ingat, sejak antum menikahi seorang wanita dan Allah mengkaruniakan wanita itu dari rahimnya, dari sulbi antum, tersimpan dalam rahim wanita itu, istri antum, maka lahirlah anak-anak yang menjadi beban, amanat, tanggung jawab, titipan Allah kepada kita. Tanggung jawab itulah yang membuat kita tidak akan mengatakan, tidak akan kalah, tidak akan berhenti karena letih, capek, lelah itu. Apa kata Rasulullah? Seseorang yang keluar rumah mencari nafkah, letih, capek, sehingga dia pulang kembali ke rumahnya tertidur, kecuali itu menghapus dosa-dosanya yang lalu. Capeknya aja dalam mencari nafkah untuk keluarga, antum ini lelahnya apa? Paling lelahnya kalau rekening belum. Ini tanggal berapa ini? Tak adalah wajah lelah antum ini. Tanggal berapa ini? Tanggal 5, masih segar-segar. Walaupun bersandar wajahnya segar. Karena tanggal 5, ya. Gitu. Apalagi kalau target nanti insya Allah 31 Maret, laporan SPT bisa sampai sekian persen, alhamdulillah. Begitu. Ya. Jadi yang pertama adalah tanggung jawab. Ini yang antum tidak boleh bicara lelah. Kenapa? Antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanyai tentang kepemimpinan. Minimal kita bukan direktur, kita bukan dirijen, kita bukan menteri, apalagi presiden, tapi kita adalah apa? Penanggung jawab utama keluarga. Karena engkau dipanggil oleh anakmu, oleh istrimu dengan panggilan ayah. Inilah yang membuat kita tak akan pernah lelah. Syukur-syukurlah kalau panggilan itu sering sekali kita dengar. Setiap kali mereka pulang dari manapun, setiap kali mereka WA pun tak langsung ucapkan minta pulsa, minta apa, tapi selalu ada, ayah
pulsa dong. Pulsa itu jadi sedikit nilainya, tapi ketika ada ayah, Masya Allah, itu dia. Ayah, baju dong, Masya Allah. Kadang-kadang kita bilang sama istri, coba lihat lemarimu tuh, Masya Allah. Baju apa lagi yang kau minta? Merah, biru, kuning, hijau, ada di dalam lemarimu. Baju apa lagi? Masya Allah. Tapi wanita itu seperti itu. Kadang dia keluar rumah, Abi, baju apa yang harus aku pakai? Kenapa? Majelis taklim, Abi. Oke. Mana bajunya? Ini. Satu hijau, satu biru. Hijau lah, Mi. Itu warna Islam. Baik, Bi. Keluar warna merah dia pakai. Masya Allah. Begitulah wanita. Dia cuma pingin dilihatin oleh suaminya. Kadang capek kita dengan itu. Capek tidak? Masya Allah. Ya, ini yang pertama. Tanggung jawab. Jangan kau bilang lelah dalam bab tanggung jawab, karena itu yang akan membuat kamu. Makanya apa kata ulama? Kalau kau tahu tentang tanggung jawab, maka kau tidak akan menganggap remeh satu amal soleh pun, walaupun cuma sedikit. Karena kamu tidak pernah tahu amal soleh mana yang menyelamatkanmu dari siksa api neraka. Masya Allah. Yang kedua, biar tak lelah sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga. Apa itu Ustaz? Yang kedua, satu, orang tak akan lelah kalau dia punya keberanian dalam hidupnya. Antum pernah lihat orang berani lelah? Makanya jadi pria, syarat jadi pria itu, walaupun yang lain mungkin gak sempurna, tapi berani harus. Minimal di hadapan istri dan anak-anak, antum gak pernah menunjukkan antum tuh penakut. Tapi apa kata Rasulullah tentang kata berani? Berani itu bukan hancurin orang dalam duel gulat. Laisya syadid bisyur'ah. Bukan orang yang kuat, yang berani, yang gagah bisa mengalahkan orang dalam duel gulat. Walakin asyadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Dia selalu menguasai emosinya, dia selalu menguasai dirinya ketika dia lagi marah. Itu dia. Orang berani, antum tahu, tidak akan pernah capek. Berani hidup itu luar biasa. Orang-orang pengecut pecundang itu adalah orang-orang yang hilang rasa beraninya. Menariknya dalam Al-Quran, ya, 114 surat 6.000 sekian ayat, itu nggak ada satupun kosakata berani. Dalam bahasa Arab, saja'atun, keberanian, nggak ada di Quran satupun kata. Tapi Allah menyimpan kata berani itu dalam susunan apa? Ayat-ayat tentang istiqomah. Coba kita lihat Quran surat 41 ayat 30-31. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, ya, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Lihat, Allah cabut dari mereka lewat malaikat semua rasa takut dan kekhawatiran. Kalau orang yang tidak punya rasa takut dan kekhawatiran, lantas pantaskah dia disebut berani? Berani. Orang yang sudah tidak ada rasa takut dan kekhawatiran, ya, Allah tidak menyebut berani. Tapi Allah cabut dari orang-orang itu rasa takut dan kekhawatiran. Apa yang antum khawatirkan tentang anak antum? Kuncinya cuma satu. Kalau tadi tanggung jawab itu dasarnya. Yang kedua yang membuat kita tidak akan lelah, kalau kita punya keberanian. Dan keberanian itu buah dari keistiqomahan. Orang takut, Pak, mohon maaf. Kenapa ada pejabat kepala daerah yang harusnya sudah dilantik jadi kepala daerah, dia harus netral? Kenapa dia mendukung sesuatu? Karena dia tahu dia ada salah. Makanya dia harus mendukung seseorang. Ditegur oleh Agim. Sebaiknya jadi kepala daerah itu netral. Cuman karena ada salah, semua rata-rata orang ada salah, nggak berani lantang suaranya. Kenapa? Ada salah. Antum pun kalau ada salah sama istri, berani negur istri. B, itu bekas lipstik di baju, lipstik siapa? Umi mah, itu nggak mungkin lah Abi. Abi kan pria terhormat. Hati-hati.
Semua kita nggak berani karena apa? Karena kita salah. Tapi kalau kita berani itu karena istiqomah luar biasa. Coba lihat, pegawai yang benar jarang pernah, nggak ada salah, nggak pernah datang terlambat, laporan selalu beres, nggak pernah ada kong-kalingkong, lapornya apa? Itu pimpinan pun segan itu negur dia. Kenapa? Itu orang nggak pernah salah dia. Istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, turun para malaikat, bukan cuma satu malaikat, para malaikat. Ya, apa? Diambilnya dari dirinya rasa takut dan khawatir. Don't worry, don't be sad, la tahzan. Nggak ada lagi rasa takut. Salah satu nikmat sebagai seorang pria adalah hilangnya rasa takut dan kekhawatiran. Sehingga satu waktu ketika antum menangis, tidak ada lagi air mata kesedihan, tapi hanya satu, air mata kebanggaan. Itu baru bilang pria. Jadi ketika air mata berbiru itu bukan air mata kesedihan. Pria yang istiqomah tak ada lagi air mata kesedihan, tapi dia rasa haru. Masya Allah. Ustadz, kalau ibunya meninggal dia nangis. Dia nangis, tapi dia menangis bukan karena ibunya meninggal, tapi dia bangga dia lahir dari rahim wanita yang luar biasa. Beda laki-laki cengeng dengan laki-laki istiqomah. Anak cengeng ketika ibunya meninggal dia menangis. Kenapa? Ma, kau mati, ma. Dia sedih karena maknya mati. Tapi anak yang istiqomah, laki-laki yang istiqomah, apa? Dia akan menangis, bukan menangis kesedihan, tapi air matanya, ya Allah, saya bangga pernah lahir dari rahim wanita yang mulia ini. Kalau istrimu meninggal, kira-kira antum menangis tidak? Halo? Kalau istri antum meninggal, kira-kira menangis nggak antum? Menangislah, minimal seremoni lah. 3 hari lah antum. Ustaz, saya menangis, tapi bukan menangis kesedihan. Kenapa? Saya bangga pernah menjadi suami dari wanita soleha, ibu dari anak-anak saya. Masya Allah. Begitu pria. Jangan, pria itu tak boleh nangis karena kesedihan. Pria itu cuma menangis karena kebanggaan. Takbir! Allahu Akbar. Begitu jadi pria. Masya Allah. Ini teman-teman kita yang lihat di Toli-Toli, Papua, Masya Allah. Begitu saja jadi pria. Iya. Jangan kau nangis karena kau berpisah dengan anakmu di Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor. Kau selalu ada di hati, dalam hati anak-anakmu. Asal kau istiqomah di sana, jangan lirik-lirik mama baru di sana. Gitu. Gitu. Kan jarang yang bawa mama ke sana kan? Begitu. Ini yang kedua, keberanian. Yang ketiga, apalagi Ustadz yang membuat kita akan pernah lelah menjadi seorang pria, seorang laki-laki. 3, kau tak akan pernah lelah menjadi seorang pria, apalagi seorang ayah, kalau kau jaga 2 sifat tadi. Tanggung jawab, keberanian, dengan yang satu ini. Apa itu? Pengorbanan. Coba antum hitung-hitung, antum bangun jam berapa? Qiyamul lail, subuh, selesai belum apa-apa udah ke kantor. Kadang di kantor sampai maghrib, pulang ke rumah anak udah tidur. Dan kadang itu antum lakukan hampir tiap hari. Berat sekali pengorbanan itu. Ya, kalau bukan spirit pengorbanan, ya. Kadang-kadang ada pria, mah, kita buat kesepakatan deh, kalau begini-begini terus ayah tak kuat. Kenapa? Ayah pikir akan sudah hitung-hitung, daripada kos pulang pergi, ayah ambil aja deh apartemen di belakang kantor ayah. Masya Allah. Boleh, ada masalah. Tapi ada pria, tidak. Walaupun cuma 30 menit, aku akan selalu melihat wajahmu dan wajah anak-anakku. Karena wajah-wajah kalianlah yang membuat saya terus siap berkorban untuk kalian. Kadang-kadang wajah anak itu sudah cukup menghilangkan rasa capek kita. Makanya disunahkan kalau pulang dari mana-mana, kau berwudu, ya, kau tanggalkan pakaian luarmu, kemudian kau masuk dalam kamar anakmu, kau peluk mereka walaupun mereka sudah tertidur. Karena wajah anak yang tulus itu saat dia tidur, terlihat wajahnya. Kau lihat ada wajahmu pada wajahnya, ada darahmu pada darahnya, ada tulangmu pada tulangnya. Kau peluk dia. Kau katakan, ayah tak akan pernah berhenti untuk kalian. Ayah akan berjuang untuk kalian.
ayah rela berkorban untuk kalian. Apa kata dia? Masya Allah. Kadang-kadang anak tanpa sadar dia keluarin jempol. Ayah hebat, Masya Allah. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, ini ketiga, supaya kalian tak akan pernah merasa lelah menjadi seorang laki-laki. Yang terakhir, Ustaz cepat-cepat. Iyalah, udah terlambat, janganlah lama-lama. Gitu. Kalau terlambat awalnya, jangan terlambat pula akhirnya. Itu kaidahnya. Kan ada tuh orang sudah masbuk sholat, cepat pula dia pulang. Masya Allah. Kenapa kok cepat-cepat pulang? Saya sudah terlambat Ustaz datangnya. Terus saya tidak mau pulang, terlambat juga pulangnya. Masya Allah. Pintar juga dia itu. Yang terakhir teman-teman sekalian, keberanian, tanggung jawab, keberanian, dan pengorbanan. Dan kadang-kadang ini hanya melewati satu-satu periode. Kadang-kadang anak-anak mengatakan, dulu waktu kami kecil, ayah luar biasa, ayah penuh tanggung jawab, ayah penuh dengan keberanian, ayah penuh pengorbanan. Tapi ketika kami sudah dewasa, saya sudah kuliah, adik-adik sudah SMA, kami tak merasakan jiwa itu pada diri ayah. Kira-kira apa yang hilang itu? Kan kadang-kadang kita setelah anak-anak besar, mulai tak ada rasa-rasa lagi kan, mau meluk sudah jarang gitu kan, lihat maknya juga udah bosan gitu. Ya dulu dia masih anak-anak kecil, dia tumbuh karena banyak kegiatan ngurus anak. Sekarang kan anak-anak kuliah, SMA sudah jarang dia urus. Akhirnya tubuhnya berubah, tadinya biola sekarang robbana. Itu dia. Kadang kita lihat, kaget juga kita. Ustaz, kalau begitu apa yang bisa membuat kita tetap bertahan walaupun istri kita sudah berubah, anak-anak jarang lagi ketemu kita? Ya, satu, tak ada yang membingkai amal soleh dalam hidup seseorang kecuali dia memiliki sifat yang menjadi rumah dari semua kebaikan. Apa itu? As-sabru, kesabaran. Ingat, jadi seorang ayah, perjalanan hidup seorang ayah itu bukan seperti sprint, sekali lari selesai. Tidak. Kau jadi ayah, anakmu kecil, anakmu tumbuh remaja, dewasa, bahkan kau akan jadi ayah saat anakmu sudah menikah dan punya anak-anak. Kau akan tetap dipanggil ayah. Selama mereka masih hidup, kau akan dipanggil ayah. Maka hidup seorang pria, dia tidak seperti lari sprint, tapi dia lari maraton. Bersabarlah dengan anak-anakmu. Ustadz ingin menutup. Ustadz, apa sih real jadi seorang ayah? Saya tanya sama antum. Anak antum sekarang misalnya SMA atau SMP kelas 3, kelas 9 ya. Antum sudah peringatkan dia. Salah satu aturan yang antum buat dengan dia adalah jangan pulang sampai larut malam. Tak baik untukmu dan tak baik untuk ayah. Apalagi untuk ibumu. Kali ini sudah sampai ketiga kali dia pulang bukan jam 12, jam 1 pagi. Dia masuk rumah, Assalamualaikum, antum tunggu di depan. Antum pasti jawab, Waalaikumsalam. Kira-kira pertanyaan apa pertama yang antum tanyakan pada anak antum? Halo, ini kelihatan badannya naik terus aja. Apa mau persiapan puasa? Gitu. Dulu saya lihat ini batiknya agak longgar, sekarang batiknya nempel betul. Pantasan dia duduk paling depan, biar tak terlihat sama Ustaz. Kira-kira anakmu laki-laki, kau juga laki-laki. Kau udah tunggu dari Isya, tak pulang, ibunya sudah sampai ketiduran. Kira-kira saat anakmu pulang apa kau jawab? Coba kamu ingat, apa kebiasaan ayah yang hilang semua jati dirinya sebagai ayah ketika anaknya pulang dengan amarah dia? Kalimat apa yang dia pakai untuk menegur anaknya? Coba, yang biasanya apa? Dari mana saja kamu? Itu bukan ayah, itu security. Security itu kalau ada orang datang larut malam, maaf Pak, Bapak dari mana? Itu security. Kalau ayah itu dia tidak perlu ada kalimat. Ketika anaknya pulang, ya Allah, alhamdulillah. Dia peluk anaknya. Dan dia ingin menggambarkan bagaimana bahasa lisannya, dia ganti dengan bahasa jantungnya. Dia peluk anaknya, dia sandarkan ke dada kirinya, biarkan anaknya merasakan persis apa isi hatinya.
Ketika anaknya menyandarkan di jantung kiri, kaget anaknya. Waduh, bapak marah ini kayaknya. Apa katanya? Ayah, maafin aku ayah, aku pulang pagi lagi. Apa kata bapak yang sabar itu? Nak, kau udah sholat isya? Alhamdulillah tadi aku jamaah ayah. Baik. Sudah makan? Alhamdulillah aku makan. Baik, ayah aku udah cukup. Sekarang kamu wudhu, sikat gigi, masuk tidur. Apa sebelum dia pergi? Dia peluk sekali lagi kita. Apa dia katakan? Ayah, maafkan aku ya. Aku tak akan dua kali. Biarkan dia yang sadar dan dia berjanji. Jangan kau paksa dia untuk berjanji. PNS itu kenapa suka melanggar? Karena negara memaksa PNS untuk berjanji. Tapi coba lihat, ketika siapa itu? Penulis Kubahan, Kusbini. Dia tak dipaksa oleh negara, tapi dia sendiri yang membuat janji itu. Padamu negeri, kami berjanji. Bagimu ya. Padamu apa bagimu? Hafal aja kalian tak hafal, Masya Allah. Bagaimana kalian berjanji? Pertama berjanji, yang kedua mengabdi, yang ketiga berbakti. Ujungnya bagimu negeri, jiwa raga kami. Dia tak dipaksa, karena Kusbini bukan seorang PNS, ASN, tapi dia buat janjinya sendiri, maka dia setia sampai dia mati. Begitu pula anak-anakmu. Jangan kau paksa dia berjanji, tapi kau sandarkan dia ke dada kirimu, biar dia tahu apa isi jantungnya. Dia peluk, ayah, aku janji aku tak akan pulang lagi. Dia tidur, sebelum dia tidur dia katakan, I love you dad. Aku sayang ayah. Masya Allah. Antum melihat paginya, dia pasti berubah. Kenapa? Pada diri antum ada 4 sifat yang membuat dia tidak melihat antum lelah membesarkan dia. Pertama, raut tanggung jawab. Kedua, dia lihat ruh saja, keberanian. Yang ketiga, dia lihat Masya Allah, ayahnya sudah terlalu banyak berkorban. Dan yang membuat dia tetap bangga, percaya, dan selalu merasa aman, karena dia tahu ayahnya minas sabirin. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Quran surat 39, wahai para ayah, baca ayat ini. Quran surat 39 ayat 10. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah balasan bagi orang-orang yang sabar, termasuk ayah-ayah yang sabar, ajrahum, pahala mereka unlimited. Asli unlimited, bukan promo. Asli. Makanya kalau antum ingin mendapatkan pahala yang tidak terputus, falahum ajrun ghairu mamnun, antum jaga semua kebaikan antum dengan kesabaran pada anak-anak antum. Pada siapa lagi nilai-nilai sabar itu terasa, kecuali anak-anak selalu merasakan aura kesabaran pada ucapanmu. Tak ada bentakan, apalagi hardik. Tak ada sumpah serapah, apalagi menuduh. Kau perlakukan anakmu dengan bahasa yang paling sabar. Dengan orang lain saja tak ada hubungan darah denganmu. Dengan orang lain yang boleh jadi pernah bersalah padamu, kau perlakukan mereka dengan sangat terhormat, apalagi dengan darah dagingmu. Kalau bukan dengan darah dagingmu kau bersabar, dengan siapa lagi kau baru bisa bersabar? Innallaha ma'as sabirin. Mari teman-teman, mudah-mudahan 2 bulan jelang Ramadan, sekali-sekali antum kumpulkan anak-anakmu, biar mereka merasakan kau ayah terhebat dalam hidup mereka. Panggil istri, biar dia rasakan antum suami terbaik dalam hidupnya. Semoga Allah menjaga keluarga kita semua. Allah memberikan kita kesabaran. Allah mempertahankan ruh tanggung jawab dan keberanian, dan membuat kita pantas untuk berkorban untuk mereka. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zuriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana afriq alaina sabran
wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumiz zalimin wansurna 'alal qaumil hasidin. Tolong kami dari orang zalim, tolong kami dari orang kufur, tolong kami dari orang dengki, bahkan tolong kami dari orang-orang jahat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.